Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 15 Kemunculan dari Bumi. Sinvasyang Sutra Teratai episode 1466. Berdiam dalam fenomena tak terkondisi dan berbuat kebajikan terkondisi. Hampa dan kosong adalah sebutan untuk tiada. Hampa artinya tiada bentuk materi, kosong artinya tiada rintangan, maka disebut sebagai berdiam dalam ruang angkasa atau kekosongan hampa. Ruang angkasa ini memiliki esensi dan wujud. Esensinya adalah penuh kesetaraan dan meluas sampai sekeliling, sedangkan wujudnya mengikuti materi lain. Antara satu sama lain saling berbeda wujud. Dalam fenomena tak terkondisi, berbuat kebajikan terkondisi. Semua orang harus lebih bersungguh hati menghayati. Hampa yang sering kita bicarakan tentang hampa dan kosong artinya tiada. Hampa juga bisa berarti lemah, kosong, tidak ada apa-apa. Kosong berarti tiada apapun. Hampa artinya tiada bentuk materi. Kosong artinya tiada rintangan. Kita dapat memahami dari arti kata ini. Akan tetapi kita harus memahami lebih mendalam semua prinsip kebenaran dari kekosongan. Kekosongan sejati harus benar-benar kosong sampai tuntas. Kekosongan sejati adalah keberadaan menakjubkan. Jadi, berdiam dalam ruang angkasa atau kekosongan hampa. Ruang angkasa ini memiliki esensi dan wujud. Kini di tempat ini, tinggal di dalam kekosongan, berdiam dalam kekosongan dan kehampaan, dalam kehampaan dan ketiadaan di dalam ruangan kekosongan. Adalah demikian sehingga ruang angkasa ini memiliki esensi dan wujud. Ini adalah kebenaran menakjubkan karena ruang angkasa pada dasarnya tidak memiliki rintangan, tetapi kosong. Yang kita bicarakan berarti memiliki esensi dan wujud. Ibaratnya, kita berada di alam semesta raya di luar angkasa. Apakah ada benda di luar angkasa? Esensi dari luar angkasa, apapun tidak ada, kosong, tapi berada banyak yang ada di bawah luar angkasa. Beraneka ragam benda, sangat banyak. Semuanya terkandung dalam ruang angkasa ini. Ini dikatakan alam semesta raya bahkan melampaui lapisan udara juga sama. Teknologi saat ini sangat canggih. Begitu satelit diluncurkan, mereka menembus ruang angkasa dan kemudian pergi ke planet lain. Jadi bisa dikatakan kelihatannya ketika melihat ke atas tidak akan melihat apapun. Namun ia terbuka luas tak berujung, tiada batas, tanpa ujung, tiada batas. Di tengahnya terdapat banyak benda. Kita berada di tengah, kita berada di dalam ruang hampa ini. Di dalam kekosongan ini terdapat satu hal yang dikatakan sebagai ruang angkasa adalah ruang yang mengandung segalanya. Dari dunia manusia hingga luasnya yang tak terbatas, semuanya tercakup di dalamnya. Jadi, ruang angkasa ini memiliki esensi dan wujud. Gunung, sungai, dan daratan. Selain tanah di bumi ini, masih ada yang lain. Yang lainnya tak terhitung jumlahnya dan tak terbatas. Ada galaksi dan dunia yang tak terbatas. Ada banyak sekali. Jadi, yang tercakup di dalamnya sebenarnya sangatlah banyak, apalagi hanya berbicara tentang bumi saja. Makhluk hidup sudah tak terhitung banyaknya. Hanya tanaman saja memiliki varietas yang tak terhitung jumlahnya. Tinggi dan rendah, besar dan kecil, ini benar-benar setiap benda mengandung prinsipnya masing-masing. Semua materi mempunyai prinsip fisikanya sendiri. Setiap zat fisik mengandung kebenaran sejati dan prinsipnya sendiri. Jadi, jika kita menelusuri ini kembali dari objek tertentu untuk melihat bentuk atau esensi apa yang mereka miliki,
atau materi apa yang terkandung di dalam tumbuhan tersebut. Ini sebenarnya mustahil. Tidak terhitung dan tidak terbatas. Jadi, bagi kita manusia di bumi, hanya membicarakan mengenai pelajaran fisika, ia akan terbagi hingga banyak bagian bidang studi dan terbagi dalam banyak kategori untuk melakukan penelitian. Terdapat banyak macam kategori yang juga tidak dapat kita hitung. Hanya berbicara tentang tubuh manusia, anatomi dan fisiologi manusia, di dalam anatomi tubuh seorang manusia untuk menganalisanya. Sebenarnya apa penyakitnya, organ apa yang sakit dan sebagainya. Sekarang, apakah itu fisika atau fisiologi atau lainnya? Mereka semua berbeda, hanya melihat sebuah penyakit saja. Juga terdapat banyak spesialis yang berbeda. Terdapat sangat banyak prinsipnya, bagaimana mencakupi mereka semua. Ini terdapat di dalam esensi dan wujud. Esensi dan wujud sangat mudah untuk dilihat, tetapi bagaimanapun kita mengkategorikan mereka, setelah dianalisa semuanya adalah kosong. Ini adalah benda yang bisa kita lihat dan sentuh di dunia ini. Selalu kembali pada hampa dan kosong, apalagi terkait akan waktu, tempat, dan hubungan antar manusia. Dalam hal waktu, tidak ada istilah detik. Detik hanya lewat begitu saja. Jam tentunya juga tidak ada, tahun juga tidak ada. Dengan sangat cepat, hitungan detik terakumulasi. Begitu pula dengan hari, bulan, dan tahun. Semuanya ini ditentukan oleh sebutan nama saja dan ditentukan angkanya. Sesungguhnya, apa sih bentuknya waktu? Kita menetapkan istilah waktu dengan angka dan menamakannya tahun. 365 hari disebut setahun. Namun, hitungan angka tahun hanya dipakai di bumi ini. 365 hari dalam setahun digunakan di bumi ini. Planet lain seperti Venus dan Mars, hitungan mereka bukan 365 hari. Ada 80-an hari dan lain-lainnya. Tahun mereka planet lain adalah demikian. Juga ada planet yang lebih jauh lagi. Hitungan tahun mereka adalah ratusan tahun kita. Singkat kata, hitungannya ditentukan sesuai dengan benda-benda langit, mengikuti sistem penamaan dari tata surya. Sebenarnya angka hitungan tahun juga tidak ada materinya. Apa bentuk tahun? Tahun adalah angka. Pada prinsip yang sama, dari hitungan detik yang begitu mikro atau halus, yang demikian kecil, melewati kita begitu saja. Mata kita tidak melihat detik melewati kita. Kita tidak kelihatan apa-apa. Tidak ada. Sama juga dengan tahun. 1 tahun telah berlalu. Dengan tidak sadar telah melewatinya. Anak kecil saat bayi lahir, tanpa menyadari 1 tahun sudah berlalu. Anak ini sudah bisa jalan. Anak ini sudah bisa duduk. Kalian lihat kapan anak ini belajar berguling, bisa duduk, merangkak, dan berjalan. Ini terjadi dalam waktu 1 tahun, dan tanpa kita sadari, ini semua karena waktu. Sehingga membuat anak-anak seperti ini secara fisik akan berubah dan tumbuh seiring berjalannya waktu. Demikianlah mereka tumbuh dewasa. Segala sesuatu di dunia ini adalah demikian. Fisiologi manusia dan gaya hidup mereka adalah demikian. Hal yang sama terjadi pada tanaman, di mana hal-hal ini tumbuh, termasuk kita manusia tumbuh di ruang hampa ini yang memiliki esensi dan wujud. Di ruangan ini, ruang hampa ini, satu persatu kita dilahirkan seperti ini. Keluarga ini,
Pasangan suami istri ini baru saja menikah. Tetapi setelah lewat 10 atau 20 tahun, keluarga ini sudah menjadi 3, 5, atau 10 orang. Demikianlah kita berubah. Dari tidak ada menjadi ada. Dari sepasang suami istri mereka mulai memiliki sejumlah anak. Bagaimana setelah beberapa dekade akan memiliki cucu. Ini semuanya terjadi dalam kekosongan ini, tetapi memiliki esensi dan wujud. Ini berlaku untuk manusia, demikian juga dengan benda. Rumah yang belum dibangun adalah sebidang tanah kosong. Setelah rumah dibangun menjadi sebuah ruang kosong ini kita dekorasi dengan benda-benda, kita terus membeli, terus mendekorasinya. Wah, betapa megah, betapa besar dan megah rumah ini. Orang mulai menempatinya dan terus ditinggali. Setelah beberapa dekade, rumah ini sama juga akan menjadi tua. Semua prinsip kebenaran ini adalah sama. Demikian, esensinya adalah penuh kesetaraan dan meluas sampai sekeliling. Sedangkan wujudnya mengikuti materi lain. Jadi esensi dan wujudnya adalah demikian. Pada awalnya tidak ada, semua adalah setara. Semuanya tidak ada, tiada, namun prinsipnya masih ada karena ruang kosong ini, rumah dapat ditata. Kosong juga ada prinsip kebenaran ruang kosong. Kekosongan ini adalah seberapa besar ruang kosong dapat menampung seberapa banyak benda. Jika kita memberi batasan, maka esensi tersebut telah memiliki batasan kapasitasnya. Dengan sendirinya, kita dapat menata benda di dalamnya. Ini artinya memiliki esensi. Esensinya adalah penuh kesetaraan. Kita memiliki batasan ini, maka kamu adalah demikian. Sama juga. Kita tidak bisa mengatakan, ruang kecil saya ini, saya bisa menempatkan banyak barang di dalamnya. Benda kecil bisa ditempatkan di ruang kecil, benda besar dapat ditempatkan di ruang besar. Seperti ketika Buddha membabarkan Dharma, Sravaka hanya dapat menerima apa yang memberi manfaat untuk diri sendiri. Prinsip kebenaran yang dapat mereka terima hanya dalam cakupan ini saja. Kapasitas ruang batinia hanya untuk diri sendiri. Saya hanya ingin bertahan pada apa yang saya perlukan. Ini sudah cukup, maka tidak bersedia untuk membuka ruang besar di hati dan dedikasi untuk orang lain. Pintu batinnya sendiri adalah demikian. Kita juga mempunyai batas terhadap apa yang bisa kita tampung. Kita hanya bisa menampung jumlah tertentu. Jika batas batin kita hanya demikian, maka kita hanya bisa menerima dharma yang demikian pula. Kebijaksanaan hanya sampai di sini saja. Oleh karena itu, Buddha mengajarkan kita untuk membuka pintu batin kita, memperluas kapasitas batin kita untuk diri kita sendiri dan juga untuk menampung orang lain. Ini adalah prinsip kebenaran. Ada batas esensi, ada esensi. Hanya demikian saja. Yang bisa Anda tampung hanya demikian. Jadi ada esensi, ada batas. Hanya demikian. Biarpun ruang angkasa begitu besar, ruangnya ada begitu besar, tetapi Anda membuatnya memiliki sebuah keterbatasan esensi dan wujud. Dengan demikian memiliki esensi, memiliki wujud, yakni sebuah dunia yang memiliki batasan. Tetapi setelah menembus esensi dan wujud, ruang di luar adalah sebegitu besarnya. Terserah mereka untuk membentuknya, terserah mereka untuk membutuhkannya. Seperti sifat hakiki kita adalah kosong, tidak bertepi dan tidak terbatas. Melihat dari niat yang kita bangkitkan, jika kita hanya memiliki batasan di kendaraan kecil, kapasitas batin yang kita terima hanyalah demikian. Sang Buddha mendorong kita untuk membuka pintu batin menampung semua makhluk di dunia.
Jadi inilah yang ingin diajarkan Sang Buddha kepada kita sehingga wujud ini mengikuti materi lain. Yang memiliki materi adalah demikian. Jadi, kita mempelajari ajaran Buddha. Jika dapat memahaminya, memiliki materi, memiliki esensi dan wujud selalu akan ada rintangan. Jika kita tidak memiliki materi, tidak memiliki esensi dan wujud, itu adalah kebenaran sejati. Jadi, hampa dan kosong adalah sebutan untuk tiada, yakni tidak akan ada kegelisahan, tidak ada rintangan, justru karena dia tidak memiliki kerisauan, tidak ada kerisauan, tidak akan ada kegelapan batin. Kerisauan, kegelapan batin telah terhapus. Segala rintangan telah tiada lagi. Kerisauan dipadamkan menjadi kosong. Kosong berarti tidak ada lagi kerisauan. Seperti hampa, tidak ada sifat esensi, sehingga tidak ada lagi sebuah materi yang memiliki batasan. Jadi, juga telah kosong, maka tidak ada lagi rintangan. Ada benda atau bentuk, ada sifat, substansi, materi. Sifat hakiki kita juga tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang. Jika kita tidak bisa melihat dan tidak bisa memegangnya, maka tentu saja tidak memiliki massa. Tidak memiliki massa ataupun batasan. Jadi, kita sering mengatakan tanpa batas. Tanpa batas adalah tanpa rupa atau tanpa bentuk, tanpa materi. Batin kita, ketika kita membuka batasan kapasitas batin kita, maka sama juga demikian. Hampa artinya tiada bentuk materi, kosong artinya tiada rintangan. Kita akan terbebas dari rintangan. Karena demikian maka disebut sebagai berdiam dalam ruang angkasa kekosongan hampa. Sebelumnya kita terus membicarakan bumi atau tanah terbelah. Para bodhisattva muncul dari dalam tanah. Inilah caranya bodhisattva. Kita awalnya batin kita merupakan sebuah perumpamaan, merupakan dasar kita, hakikat kita, sifat hakiki kita. Batin kita adalah tanpa esensi dan wujud. Kata orang baik hati. Baik hati adalah perilaku kita yang baik hati. Batin kita ada di mana? Tidak ada batin. Jadi bisa dikatakan bahwa itu adalah untuk menggambarkan kata sifat. Bagaimana dengan perilaku kita? Itu hakikat kita. Ini juga merupakan sebuah penggambaran. Segala sesuatu di dunia ini diungkapkan dengan ekspresi. Jadi kita memiliki badan ini. Ruang angkasa ini memiliki esensi dan wujud. Kita memiliki esensi dan wujud merupakan sebuah ekspresi. Sebenarnya, dengan adanya esensi dan wujud akan ada hambatan keterbatasan karena kita ada badan ini, jadi panjang umur kita terbatas. Adanya objek materi atau benda akan menjadi batas waktu pemakaian, tahunnya juga terbatas. Mendengar bahwa Kaohsiung 3 serangkai yang 3 kali bertemu dalam sehari. Direktur Kehormatan Kaohsiung Yang Senjie, Pan Jili, Fang Wanwu, 3 orang bodhisattva tersebut. Kali ini mereka mengikuti Dai rekan TV. Pergi ke Singma, Singapura dan Malaysia. Mereka tiba di Malaysia. Mereka selain mengunjungi dan dengan para bodhisattva tersebut sharing, membicarakan mengenai proses mereka membangkitkan tekad Dai, memberikan pengarahan bagaimana caranya agar bisa menerima siaran Dai TV. Sehingga semua orang di tempat tersebut saling memberi semangat.
Ada sebuah kesempatan mereka mengikuti bodhisattva setempat, pergi mengunjungi anak-anak pengungsi yang sedang diajarin. Ternyata Malaysia, kita juga di tempat tersebut. Ada menjaga anak-anak pengungsi Suria ataupun anak-anak pengungsi internasional untuk belajar. Di Malaysia juga ada organisasi kemanusiaan internasional, NGO. Organisasi ini mereka bekerja sama dengan ceci kita. Mereka menyewa rumah untuk anak-anak pengungsi ini belajar, dan kita di tempat tersebut bertanggung jawab untuk memberikan apapun yang dibutuhkan oleh anak-anak tersebut. Memberikan perhatian jangka panjang terhadap anak-anak ini. Saya lalu bertanya, "Kalian pergi lihat, ada berapa banyak anak-anak?" Ia lalu berkata, "Saya melihat kedua tempat, setiap lingkungan, setiap tempat, ada hampir sekitar 200 anak. Anak-anak sangat imut, juga ada satu tempat yang ada kursi, meja, kelihatannya tidak buruk, berpakaian sangat rapi, anak-anak berperilaku sangat baik, sangat mengikuti aturan." Lalu pergi ke satu tempat lain lagi, tempatnya lebih jauh dari Kuala Lumpur. Ada satu yang lebih miskin. Anak-anak di sana tidak mempunyai kursi, meja, duduk di tanah. Di sana lebih miskin. Anak-anak duduk di tanah, membaca. Duduk di tanah dan membaca seperti ini. Mereka tidak tega melihatnya, dan mereka seperti ini. Melihat anak-anak itu dalam bentuk sudah hampir membungkuk, yang mengangkat kepala dan membusungkan dada lebih sedikit. Anak-anak semuanya posisi duduknya, yaitu membungkuk atau berbaring. Salah satu bodhisattva kita, yaitu Pancili, berjongkok untuk berbicara dengan anak. Di sana ada sebuah kursi. Ia berpikir, duduk saja. Tidak tahunya begitu ia duduk, kaki kursinya patah dan seluruh kursinya rusak. Anak tersebut melihat kejadian tersebut lalu terus bergumam, "Kursiku rusak, kursiku rusak." Anak itu melihat kursi tersebut rusak karena diduduki oleh orang dewasa sehingga bergumam sendiri. Terus bergumam, "Kursiku rusak." Orang yang dewasa merasa tidak tega, maka segera membawakan permen ke sana untuk menghiburnya. Maksud saya, yang ingin saya katakan adalah, saya mengatakan kepadanya, "Mengapa kursi sampai rusak diduduki Anda?" Tuan Pan merasa sangat menyesal. Katanya, kursi tersebut sudah melewati masa pakai, sudah usang, sudah rapuh. Begitu saya duduk, langsung hancur berantakan. Inilah perubahan sifat materi. Bahan plastik pada dasarnya sangat kokoh. Kursi plastik seharusnya sangat tahan banting. Mengapa duduk di atasnya dengan pelan-pelan? Untuk ukuran berat badan orang dewasa, kursi tersebut tidak sanggup menopangnya, sehingga patah dan pecah. Saya berkata, "Apakah kursi ini terlalu kecil?" Dia lalu mengambil ponselnya dan menunjukkan kepada saya. Bukan kursi kecil, tapi kursi yang biasa kita bisa duduki. Hanya saja usia kursinya sudah lama, sudah tua, sehingga kondisi fisiknya sudah rusak. Jadi tidak bisa menahan berat yang demikian. Inilah yang disebut terbentuk, bertahan, rusak, dan musnah. Barang terbentuk adalah ada suatu masa untuk kita pergunakan. Lama-kelamaan akan memudar dan membusuk. Ketika sebab dan kondisi datang, itu akan dihancurkan, musnah dan hilang. Kursi ini secara keseluruhan hancur berantakan
dan telah musnah hilang. Sama seperti hidup kita. Jadi, hidup manusia pada akhirnya juga sama, yaitu meninggal. Lahir, tua, sakit, mati, ini adalah esensi. Esensi memiliki batas dan wujud. Hanya masalah waktu membuat orang bisa berubah. Wujud orang bisa berubah. Wujud orang dari bayi menjadi anak kecil, menjadi anak muda dan dewasa, sampai akhirnya menjadi tua dan meninggal. Ini karena esensi dan wujud memiliki batasan dan hambatan. Ada batasan dan hambatan, kita tidak bisa untuk menjadi abadi. Oleh karena itu, kita mempunyai satu sifat hakiki yang tak terbatas, yakni tanpa esensi dan tanpa wujud. Sifat hakiki kita yang demikian adanya adalah selama-lamanya. Prinsip kebenaran adalah abadi. Fisiologi manusia juga abadi. Setiap orang memiliki aspek fisiologi. Begitu lahir sudah ada prinsip kebenaran. Nafsu antar pria dan wanita, jika bersatu maka akan membentuk tubuh manusia yang baru. Semua ini adalah prinsip kebenaran. Begitu juga benih ini juga memerlukan jalinan jodoh. Jalinan jodoh bersatu. Dari benih menjadi tunas, bibit, pohon kecil dan menjadi pohon besar. Demikian pula, semua bentuk materi di dunia mempunyai proses pertumbuhan yang sama. Masing-masing memiliki kualitas dan bentuknya sendiri. Oleh karena itu, antara satu sama lain saling berbeda wujud. Semua wujudnya mengikuti materi lain, bergantung pada aspek segala macam hal. Keberadaannya adalah mengikuti hal demikian, sehingga setiap aspek berbeda dan memiliki ekosistemnya sendiri. Maka para bodhisatwa keluar dari dalam tanah. Tanah itu retak. Para bodhisatwa keluar seperti itu. Maka antara satu sama lain saling berbeda wujud. Dalam fenomena tak terkondisi, berbuat kebajikan terkondisi. Prinsip kebenaran yang sama karena di dunia ini ada begitu banyak bentuk dan kualitas. Maksudnya adalah manusia. Di dunia ini masing-masing memiliki benih, kondisi, buah, dan akibatnya. Sama-sama adalah manusia. Memiliki kualitas yang berbeda-beda. Ekosistem tubuh tidak sama. Ada orang yang sehat selama hidupnya dan tetap sehat selama ratusan tahun. Ada orang yang begitu lahir sakit dan lemah. Ada juga yang begitu. Setiap orang memiliki bentuk yang tidak sama. Walaupun sama-sama adalah manusia, tetapi memiliki nama si Anu, si Polan adalah tidak sama. Semuanya seperti ini, apalagi selain manusia yang berada di alam semesta ini, ada berbagai macam esensi materi yang berbeda. Esensi bentuk dari benda dan materi, bentuk dan wujudnya sangatlah banyak. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa orang atau manusia hanya membicarakan mengenai manusia saja. Penderitaan manusia itu benar-benar tak tertahankan dan sangat banyak. Kita sebagai manusia sudah memahami prinsip kebenaran dan sudah memahami dharma tak terkondisi. Dari dharma tak terkondisi kita mempraktikannya dalam tindakan nyata. Kebajikan terkondisi ini sudah dibahas di awal. Kebajikan terkondisi semuanya berasal dari dharma terkondisi. Walaupun semua dharma terkondisi, akan tetapi segalanya setelah kembali bagaikan mimpi, ilusi, dan gelembung. Seperti mimpi, seperti gelembung, dan seperti bayangan. Oleh karena itu, bagaikan mimpi, ilusi, dan gelembung. Di dunia saha ini, di bumi ini, kita sudah melalui lebih dari 100 tahun. Tetapi alam surga
Traya Timsa belum melewati 1 hari, sehingga apa yang kita lakukan di alam manusia, semua yang dilakukan dan semua yang tumbuh atau muncul, semuanya adalah ilusi. Dari perspektif alam surga Tawatimsa, dari perspektif alam surga Tusita, wah, benar-benar ilusi. Di alam surga Tusita, setahun di alam manusia sama dengan 1 detik di alam surga Tusita. Setahun di alam manusia sama dengan 1 detik di alam surga Tusita. Berlalu dengan sangat cepat, hanya membutuhkan 1 detik. Sedangkan di alam manusia kita adalah 1 tahun penuh. Sehingga dikatakan, jika membandingkan dunia kita dengan dunia lain, dalam dunia Buddha tentu seperti mimpi, ilusi, gelembung, dan bayangan. Begitu singkat, kehidupan kita sebagai manusia begitu singkat, sehingga di dalam yang tak terkondisi, dharma tak terkondisi, dalam pandangan seorang yang sudah tercerahkan, maka sudah berupaya yang tak terkondisi kembali pada sifat tercerahkan. Dharma tak terkondisi namun di dalam sifat tercerahkan masuk ke tengah masyarakat. Menjalankan praktik bodhisattva karena penderitaan yang semakin banyak sehingga dalam fenomena tak terkondisi berbuat kebajikan terkondisi. Tak terkondisi yakni tiada lahir dan lenyap. Sangat banyak, kita harus sangat jelas, harus sangat memahaminya. Walaupun kita memohon pembebasan, namun kita harus masuk ke tengah masyarakat. Ada kontribusi yang bisa kita lakukan. Inilah baru bisa disebut pembebasan yang sesungguhnya. Jadi sutra sebelumnya, karena telah banyak pembahasan tentang waktu, angka, sehingga kita harus berusaha memahaminya. Naskah sutra sebelumnya berkata demikian. Selanjutnya, ada yang seorang diri dan suka pada praktik menjauhkan diri. Demikianlah dibandingkan adalah tak terhingga dan tiada berbatas, sehingga tidak dapat diketahui melalui perhitungan ataupun perumpamaan. Sutra Teratai Bab 15, Kemunculan di Bumi. Menggunakan berbagai macam yang jumlahnya sebanyak butiran pasir dalam 60.000 sungai Gangga, terus dikurangi, walaupun dikurangi sampai sangat sedikit, kemudian diukur tetap saja masih berjumlah tak terhingga tanpa batas. Hitungan itu sangat sulit untuk dapat dipahami. Para ahli matematika atau para murid mereka tiada satu pun yang tahu akan angka persisnya. Seperti dalam dunia Buddha Mahabhisnya Nyana Bibu, di dalam perumpamaan kota gaib. Beginilah yang pernah dijelaskan kepada kita, sehingga naskah sutra berikutnya berkata demikian. Setelah para bodhisattva ini muncul dari dalam bumi, masing-masing pergi menuju ke stupa 7 mustika yang berada di angkasa, di mana Tathagata, Prabhutaratna, dan Buddha Sakyamuni berada. Sutra Teratai Bab 15, Kemunculan dari Bumi. Kita harus benar-benar memahami bahwa para bodhisattva ini muncul dari bawah, muncul dari retakan bumi. Setiap orang harus ingat gambar ini, harus memiliki gambaran seperti ini, sehingga sebagai tempat berdiam daripada para bodhisattva, bukan berdiam di sana ataupun berdiam di sini. Mereka berdiam di ruang angkasa. Setelah para bodhisattva ini muncul dari dalam bumi, muncul dari bawah melalui retakan pada bumi, sebagai tempat berdiam daripada para bodhisattva, bukan berdiam di sana ataupun berdiam di sini, keluar di sini tetapi tidak berdiam di atas,
juga tidak berdiam di bawah. Semuanya berdiam di jalan tengah. Sehingga keluar di sini tetapi tidak berdiam di atas. Muncul dari bumi, tidak berdiam di atas maupun di bawah. Tidak berdiam di sini maupun di sana. Semuanya berdiam di jalan tengah. Tidak menyimpang, tidak tinggi, tidak rendah, tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan. Tetap berdiam di jalan tengah. Kita belajar ajaran Buddha harus terus berada di jalan tengah. Tidak sepenuhnya langsung kosong, tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Bukan. Kita dalam kekosongan terdapat keberadaan menakjubkan. Dalam dharma yang terkondisi, kita harus terjun untuk melakukan kebajikan terkondisi. Inilah yang dikatakan jalan tengah, sehingga masing-masing pergi menuju stupa 7 mustika yang berada di angkasa. Sekarang melihat kembali, mereka muncul dari bumi di tempat tersebut, mulai masing-masing pergi menuju ke stupa 7 mustika yang berada di angkasa. Apakah kita memiliki gambaran? Bab stupa mustika juga muncul dari bumi, berdiam di angkasa. Mari kita kembali mengulang bab stupa mustika. Jadi, masing-masing pergi menuju ke stupa 7 mustika yang berada di angkasa. Stupa dari Buddha Prabhutaratna berdiam di angkasa. Para bodhisattva yang datang dari jauh dikarenakan ingin bertemu dengan Buddha, maka semuanya pergi ke angkasa di mana stupa 7 mustika berada. Para bodhisattva ini telah datang sekarang, muncul dari dalam tanah. Stupa mustika juga dari arah timur menjulang di angkasa. Jika kita masih mengingat bagian naskah sutra ini, Buddha juga memanggil banyak bodhisattva dan para Buddha belahan raga juga datang. Semua orang harus memahami bagian naskah ini, di mana Tathagata, Prabhutaratna, dan Buddha Sakyamuni berada, datang di persamuan puncak Nasar. Stupa dari Buddha Prabhutaratna menjulang di angkasa. Para bodhisattva ini muncul dari tanah, sekarang berada di tempat ini. Di mana Tathagata, Prabhutaratna, dan Buddha Sakyamuni berada. Tathagata Sakyamuni dan Tathagata Prabhutaratna adalah dua Buddha yang berada di dalam stupa Prabhutaratna. Mereka ingin bertemu dengan dua Tathagata, Tathagata Sakyamuni dan Tathagata Prabhutaratna. Kedua Buddha ini berada di dalam stupa. Para bodhisattva telah datang melihatnya. Semuanya, mari mengingat kembali. Dalam bab kemunculan stupa mustika disebutkan, pada ketika itu Buddha memberitahukan bodhisattva Mahapratibana. Di dalam stupa mustika ini terdapat keseluruhan tubuh dari Tathagata. Di masa yang sangat lampau dulu, pada jarak puluhan juta koti, asamyeka dunia yang tak terhingga di penjuru timur. Pada negeri bernama Ratna Wisuda, terdapat seorang Buddha dengan gelar Prabhutaratna. Ketika Buddha itu sedang menapaki jalan bodhisattva, membuat satu ikrar agung. Setelah aku mencapai kebudaan dan memasuki parinirwana. Kita semua mestinya masih ingat tentang ini. Beginilah bagaimana Buddha memperkenalkan Buddha Prabhutaratna. Di kalpa yang sangat jauh ada seorang Buddha di penjuru timur dunia yang bernama Prabhutaratna. Semasa pelatihan dirinya di masa lampau, dia berikrar,
Dia meminta muridnya untuk membangun stupa bagi dirinya dan meletakkan seluruh tubuhnya di dalam stupa. Di mana sutra teratai diajarkan, dia akan pergi ke tempat itu. Stupa Mustika muncul untuk menyaksikan Buddha yang mengajarkan sutra teratai. Ketika Buddha Sakyamuni datang ke dunia saha dan akhirnya membabarkan sutra teratai, karena ini Buddha Prabhutaratna sesuai dengan ikrarnya muncul di persamuhan puncak Nasar dan melayang di langit untuk bertemu dengan Buddha Sakyamuni. Suara kerasnya muncul dari dalam stupa Mustika. Buddha Sakyamuni membuka pintu stupa dan masuk ke dalam stupa Mustika. Buddha Prabhutaratna memberikan tempat kepada Buddha Sakyamuni. Jadi kita bisa melihat ada 2 Buddha di dalam stupa Mustika. Kita sudah membaca naskah sutra dan memahami. Jadi, dalam bab kemunculan stupa Mustika, Buddha Sakyamuni setelah stupa Buddha Prabhutaratna muncul, Tathagata Sakyamuni lalu menggunakan kekuatan gaib untuk 3 kali mengubah tanah kotor menjadi tanah murni. Kita semua mestinya masih ingat tentang ini. Di tempat itu, Sang Buddha 3 kali mengubah tanah kotor menjadi tanah murni. Jadi, Tathagata Sakyamuni lalu menggunakan kekuatan gaib untuk 3 kali mengubah tanah kotor menjadi tanah murni. Pertama kalinya mengubah dunia saha. Kedua kalinya menjelmakan 2 juta koti Nayuta kawasan. Ketiga kalinya mengubah 2 juta koti Nayuta kawasan menjadi tanah suci. Hal ini terus berkembang untuk menampung orang-orang, menampung para Buddha belahan raga di kemudian hari. Sehingga dia harus membuat ruang lingkupnya menjadi besar, semakin besar. Kondisi ini menggambarkan bahwa orang-orang adalah Sravaka di masa lampau. Mereka mempraktikkan ajaran kendaraan kecil dan ketika mereka masih sebagai praceka Buddha, mereka juga memberi manfaat bagi diri sendiri. Buddha terus mengajarkan mereka di masa lampau sampai semua orang memahami, mulai membangkitkan tekad luhur. Maka mereka membangkitkan tekad luhur untuk mengagungkan perkumpulan Dharma Agung ini. Prinsip yang sama juga untuk para bodhisattva. Datang ke tempat tersebut untuk mengagungkan perkumpulan Dharma Agung. Pada bab kemunculan stupa Mustika juga pernah dijelaskan. Oleh sebab itu kita harus bersungguh hati memahami. Setibanya di sana, telah tiba, para bodhisattva telah muncul dari bumi, tidak berdiam dimanapun, tidak di atas ataupun di bawah, tetapi dalam ruang kosong. Bodhisattva kita telah muncul, maka ketika mereka tiba di puncak burung Nasar, mereka bermaksud menghadap 2 Buddha. Setibanya di sana mereka bersujud dengan menempatkan kepala mereka di kaki kedua bagawan, kemudian pergi ke hadapan tahta singa di bawah pohon mustika, tempat di mana para Buddha berada dan bersembah sujud kepada mereka juga. Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Telah tiba di puncak burung Nasar, stupa harta karun di angkasa, semua orang telah berada di tempat pencapaian pencerahan ini. Telah tiba. Maka mereka bersujud dengan menempatkan kepala mereka di kaki kedua bagawan. Mereka bersujud kepada kedua Buddha, Buddha Prabhutaratna dan Buddha Sakyamuni. Mulai bersujud memberi hormat. Setibanya di sana, mereka bersujud dengan menempatkan kepala mereka di kaki kedua bagawan. Setibanya para bodhisattva di sana, dengan jiwa dan raga yang penuh hormat mereka bersembah sujud kepada kedua bagawan. Inilah etika para bodhisattva itu. Semua orang telah tiba.
Begitu mereka tiba, mereka harus pergi ke sana. Landasan spiritual Sang Buddha masih di puncak burung Nasar. Di dalam stupa harta karun, jadi para bodhisattva ini bersujud di kaki kedua orang yang dihormati dunia. Ada juga banyak perwujudan Buddha. Jadi kita masih ingat bab melihat stupa mustika, memberikan penghormatan kepada mereka satu persatu sesuai dengan etika. Setibanya di sana, mereka bersujud dengan menempatkan kepala mereka di kaki kedua bagawan. Ini berarti semua bodhisattva telah tiba yang dimiliki para bodhisattva ini. Dengan jiwa dan raga yang penuh hormat, mereka sangat hormat dengan tubuh dan pikiran. Lewat ini, mereka bersujud dengan menempatkan kepala mereka di kaki kedua bagawan, kemudian pergi ke hadapan tahta singa di bawah pohon mustika, tempat di mana para Buddha berada, dan bersembah sujud kepada mereka juga. Ini karena pada bab selanjutnya, melihat stupa mustika, wujud Sakyamuni Buddha telah tiba, jadi para bodhisattva ini bersujud kepada mereka, satu demi satu, dengan cara yang sama. Kemudian pergi ke hadapan tahta singa di bawah pohon mustika, tempat di mana para Buddha berada, dan bersembah sujud kepada mereka juga. Selanjutnya berkeliling untuk memberi penghormatan. Setelah memberi penghormatan pada Prabu Taratna dan Sakyamuni, kemudian mereka mengitari, memberi penghormatan dan memuji para Buddha dari belahan raga. Ini menunjukkan berbagai penghormatan dari Buddha telah dilengkapi dengan esensi dari prinsip, ajaran, dan praktik telah sempurna. Mereka membentuk lingkaran, selanjutnya berkeliling untuk memberi penghormatan. Ini adalah adat yang ditetapkan. Jadi dengan memberi penghormatan kepada Prabu Taratna dan Sakyamuni dan juga para Buddha dari belahan raga, mereka berkeliling tempat itu, mereka mengitari dan memberi penghormatan. Maka ini menunjukkan berbagai penghormatan dari Buddha. Ada banyak etika dalam ajaran Buddha, jadi kesopanan adalah prinsip. Kesusilaan itulah hakikat kebenaran, artinya adalah penghormatan mencakup prinsip saat para bodhisattva berkumpul bersama. Mereka harus mengikuti prinsip ini, mereka harus memberi penghormatan dengan cara ini. Jadi, telah dilengkapi dengan esensi dari prinsip, ajaran, dan praktik telah sempurna. Mereka sangat penuh dengan esensi dari prinsip, ajaran, dan praktik. Inilah yang harus dipelajari oleh praktisi Buddha. Setelah mereka mendapatkan prinsipnya, kita harus menjalankan etika yang benar. Orang terpelajar mempunyai kebutuhan yang lebih besar akan kesopanan. Mereka harus menjadi elegan dan sopan. Orang terpelajar harus lebih bisa mengajarkan prinsip. Mereka harus mampu mengajar. Tidak hanya bisa mengajarkan, tetapi bisa mendemonstrasikan prinsip melalui praktik. Ini yang harus kita pahami. Sutra teratai adalah saling berkaitan, maka dibagi per bab. Dulu sering mengatakan pada semua orang, ingatan kita harus selalu mengingat kembali. Setelah mendengar, harus kembali lagi mengingat yang lalu. Prinsip kebenaran barulah bisa dipadukan. Sekarang bab 15, bab kemunculan dari bumi. Kita sekarang kembali ke bab 11, bab kemunculan stupa mustika. Karena lahan pelatihan itu menyampaikan keagungan dari lahan batin kita, dan juga Buddha Sakyamuni membabarkan Dharma. Buddha Prabu Taratna datang memberikan kesaksian dan juga harapan dari Buddha Prabu Taratna. Dia datang dengan tindakan nyata.
sehingga pada bab praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. 4 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Tidak terlepas dari tubuh, mulut, pikiran, dan ikrar. Ikrar sangat penting. Pada tubuh, mulut, pikiran, mempraktikkan dharma terkondisi. Kembali lagi pada dharma tak terkondisi. Dharma tak terkondisi adalah ikrar, yaitu kembali pada sifat hakiki yang demikian adanya seperti Buddha Prabhutaratna. Walaupun jejak Buddha Sakyamuni di dunia, Buddha Prabhutaratna telah lama menjadi Buddha, kekuatan ikrarnya datang lagi ke dunia saha. Datang bersama dengan stupa mustika, mengeluarkan suara, memberikan kesaksian, muncul dari bumi. Ini menandakan ladang batin kita benar-benar selamanya lahan batin, selamanya bisa menampung sangat banyak. Tak terhitungkan, karena Buddha Sakyamuni juga memanggilnya kembali. Buddha belahan raga, ini disebut segala fenomena. Dharma tak terhingga seperti butiran sungai Gangga ini, dharma yang sangat banyak, prinsip kebenaran semuanya dihimpun kembali, tak terhingga, tak bertepi. Kembali lagi ke satu. Ini semua orang harus bersungguh hati. Bersungguh hati merenungkan baru bisa memahami aspek awal dan jejak manifestasi. Bagaimana dipadukan? Harus senantiasa bersungguh hati.